Jadi uh, suku Bank Indonesia itu terkait dengan yang namanya suku bunganya di Amerika Serikat atau the Fed rate. Nah, kalau misalnya the Fed rate naikin suku bunga, gitu kan. Nah, bisa jadi, gitu kan, bisa jadi suku bunga Indonesia itu dinaikkan. Karena apa? Karena kan lebih tinggi antara suku bunga Bank Indonesia ke the Fed rate. Nah, kalau kita lihat suku bunga Bank Indonesia sekarang di 6%. Lalu apalagi selain suku bunga Bank Indonesia untuk kita melihat obligasi. Nah, faktor yang kedua itu ada yang namanya original currency atau misalnya seberapa kuat rupiah terhadap dolar. Nah, kan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini rupiah hampir menembus ke angka 16.000. Hampir ya. Nah, ini kan berarti pertanda bahwasanya rupiah mengalami pelemahan terhadap uh, USD ya. Ini yang menjadi uh, suatu faktor yang kita bisa jadikan momentum untuk berinvestasi di pasar obligasi kalau kita bicara obligasi. Nah, faktor berikutnya itu kita lihat inflasi di suatu negara tersebut. Kalau misalnya inflasinya tinggi, nah, berarti kan ini harus hati-hati bisa jadi pasar pasar obligasinya itu mengalami goncangan atau bisa jadi harganya terlalu tinggi. Gitu. Jadi sehingga uh, obligasi-obligasi yang kita akan koreksi itu kita tidak bisa kita dapatkan atau bahkan kalau kita bisa sebagai investor yang sudah mempunyai obligasi sebagai investor obligasi itu adalah ajang untuk mendapatkan capital gain harus mendapat keuntungan dengan melalui capital gain atau melalui penjualan obligasi. Nah, ini sekira tentang obligasi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bicara tentang saham? Nah, pasar saham itu eh, kalau kita lihat di market ya, itu tidak ada kaitan mungkin kecil kaitannya dengan yang tadi saya sebutkan, baik itu misalnya pelemahan rupiah maupun inflasi ataupun misalnya suku bunga Indonesia. Nah, pasar saham ini sangat erat kaitannya dengan fundamental si perusahaan. Makanya kalau kita bicara di pasar saham, itu ada dua teknik untuk melakukan analisis. Yang pertama, analisis fundamental. Yang kedua, analisis teknikal. Nah, nanti mungkin saya uh, uh, bisa jelaskan. Nah, kedua, kedua, kedua fundamental ini adalah dua indikator yang sangat-sangat penting ketika kita menganalisis suatu saham. Kalau kita bicara, mungkin kalau teman-teman di sini yang sudah mengajukan atau melakukan sidang proposal pasti tahu lah ketika misalnya menganalisis beberapa emiten terkait dengan rasio-rasionya. Nah, itu adalah bagian dari fundamental si perusahaan. Misalnya teman-teman ambil sektor industri media misalnya, kan itu ada beberapa emiten-emiten yang tergabung di industri media, misalnya MNC atau kalau ada misalnya SCMA atau misalnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kan pasti butuh yang namanya data-data emiten tersebut ya. Kalau misalnya terkait leverage, teman-teman butuh yang namanya hutangnya gitu kan. Hutangnya berapa sih gitu. Atau misalnya teman-teman butuh ukuran perusahaan gitu kan. Teman-teman butuh yang namanya aset perusahaannya gitu. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung teman-teman telah melakukan analisis fundamental si perusahaan tersebut, membandingkan dengan sektor dan industri yang sama terkait dengan fundamental masing-masing perusahaannya. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu merupakan bagian yang uh, menjadi faktor penting ketika kita berinvestasi di saham. Nah, kita belum bicara aktif maupun pasif. Ini kalau aktif pasif berarti kita si investornya atau si fund manajernya mau bagaimana dalam mengoptimalkan uh, hasil investasi di saham. Nah, ini yang sangat penting yang saya jelaskan bahwasanya analisis fundamental di perusahaannya.
Nah, ketika kita bicara fundamental, itu kan kita erat kaitannya dengan rasio-rasio, laporan keuangan, segala macam. Nah, tetapi tidak hanya itu ternyata, kalau kita bicara saham, dengan saham, kita juga harus tahu ketika ada isu sensitif, terhadap kepemilikan misalnya di emiten tersebut juga sangat mempengaruhi terhadap di harga saham di pasar modal. Jadi balik lagi itu adalah waktu marketnya si emiten atau balik lagi ke pasar. Pasar meresponnya seperti apa atau misalnya investor meresponnya di pasar seperti apa. Ini yang kita lihat. Lalu berikutnya adalah ketika kita bicara emiten ini prospek bisnis ke depan itu seperti apa? Prospek bisnis usahanya itu seperti apa ke depan? Nah, itu adalah bagian-bagian penting yang saya sebutkan untuk menganalisis fundamental di perusahaan. Jadi ketika kita misalnya itu kita sudah menganalisis namanya fundamental perusahaan, perspektif dia mau bangun di misalnya mau bangun di daerah ini gitu. Lalu misalnya kita lihat dia akan memproduksi apa gitu, misalnya akan seperti apa untuk 5 tahun ke depan. Kalau misalnya kita percaya itu akan proses bisnisnya si emiten tersebut depannya akan baik, gitu. Ya kita tidak akan melihat melihat marketnya sekarang bicara apa gitu. Kita akan lihat market yang bicara di 3 atau sampai 4 tahun ke depan. Nah ini adalah bagian dari cara menanti investasi di pasar. Nah kalau berikutnya kalau misalnya kita bicara analisis teknikal, mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar ketika kita bicara saham itu erat kaitannya dengan analisis grafik ya, grafik, buat chart segala macam, misalnya grafik batang atau segala macamnya. Nah itu adalah bagian dari analisis teknikal harga sahamnya itu mau kemana gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat, ya, kita lihat misalnya bakat analisis teknikal ini mau naik atau mau turun. Nah, kalau misalnya investor biasanya itu dia bikin garis batas bawahnya atau bottom line-nya. Nah, kalau misalnya sudah melewati bottom line, nah investor biasanya siap-siap untuk keluar dari zona tersebut atau misalnya kita cut loss atau misalnya oke kita masih percaya harga saham ini akan naik gitu kan. Berarti dia akan hold di saham tersebut hingga sesuai dengan harapannya si investor. Oke, itu. Nah, di sini kita lihat ini investor yang memiliki strategi aktif, mereka akan secara aktif melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu, pergerakan harga, serta berbagai tindakan lainnya untuk menentukan return yang abnormal atau return yang optimal. Nah, tetapi kalau dari segi korporasi dan dari segi benar-benar investor gitu kan, bukan trader ya, bedain antara trader dan investor. Kalau trader itu biasanya ikut-ikutan, misalnya mengikuti tren beli foto atau saham foto gitu, mendengar mendengar foto akan naik, dia akan beli dulu gitu kan, dia akan beli dulu fotonya gitu. Besokannya dia akan lihat, atau misalnya 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan dia akan lihat kalau misalnya ini orang-orang pada jual dia ikut jual. Nah itu adalah trader. Tapi beda kalau misalnya investor dan fund manager ya, mereka akan coba lihat gitu. Di saham ini atau emiten ini kedepannya mau ngapain sih, prospek Indonesia gimana sih, misalnya apakah ada dividen kedepannya, ada corporate aja, itu dia akan coba mencari informasi terkait dengan hal-hal seperti itu. Makanya ini kita bicara suatu resiko yang tinggi, kita maintain tersebut agar resiko tersebut masih kita terima, kita bisa kendalikan. Nah, ini bisa kita bicara
agak melakukan identifikasi di beberapa saham, beberapa sektor, sehingga ketika misalnya salah satu sektor itu unperform, itu di bawah performanya, gitu, dia diharapkan di sektor-sektor lain itu bisa kerugian di sektor yang underperform. Nah, jadi mereka akan seperti melakukan yang namanya diversifikasi sahamnya ya. Oke, seperti itu. Nah, investor yang memilih strategi pasif akan cenderung aktif dalam berinvestasi pada dan hanya akan mengikuti indeks. Nah, berarti kan tinggal uh, apa? Dia beli saham indeks, dia seperti membaca atau bisnis. Atau bahkan misalnya dia membeli yang namanya reksadana indeks. Nah, kalau kita bicara reksadana indeks kan sudah gitu. Indeks indeks pasarnya berapa gitu. Dia akan mengikuti market saja gitu tanpa adanya melakukan diversifikasi portofolio di saham. Tadi saya jelaskan, maksudnya beli saham tapi dengan. Nah, ini strategi pasif, oke. Resien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar resien, tidak satu investor pun yang bisa memperoleh benar. Oke, sebenarnya saya sepakat dengan teori tersebut. Ketika bicara return yang secara abnormal mungkin dapat ya. Kalau kita itu kalau misalnya si investor dan family telah memperoleh atau menetapkan suatu target yang mereka telah sepakati, gitu, tidak menutup kemungkinan return di pasar itu dengan apa yang mereka peroleh. Misalnya, kita bicara di salah satu industri ya, di pertambangan, ketika kita benchmark ke industri tumbuh sekitar misalnya 5% returnnya gitu. Tapi ketika kita bicara kita miliki atau misalnya performa dari investor sahamnya gitu, bahkan bisa lebih dari 5% atau 6%. Tinggal kita bagaimana caranya untuk identifikasi. Kalau strateginya pasif ya mungkin nggak akan bisa. Tapi strateginya aktif itu sangat bisa. Nah, sini investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah nilai indeks saham. Oke, di sini strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham meliputi strategi beli dan strategi, lalu ini adalah strategi mengikuti indeks strategi. Nah, ini adalah caranya bisa dengan indeks atau misalnya mungkin saham juga selalu mungkin selama indeks yang tetap gitu. Nah, di sini strategi beli dan strategi ini adalah membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya untuk beberapa tertentu. Strategi beli dan simpan bisa dilakukan untuk kondisi yang terdiri dari banyak saham ataupun hanya beberapa jenis, tapi tidak aktif untuk diperjualbelikan. Nah, berikutnya di sini strategi mengikuti indeks ini dalam kasusnya bisa digambarkan sebagai model instrumen reksadana atau dana pensiun oleh investor dan membeli instrumen reksadana. Investor berharap bahwa pada beberapa saham dalam instrumen reksadana sudah indeks pasar. Nah, ini lihat ya website yang telah beritahu waktu kita belajar terkait dengan reksadana, ada beberapa tuh reksadana indeks ya. Nah, itu ada yang namanya reksadana indeks. Reksadana ini ada lainnya mengacu pada indeks saham. Misalnya ada IDX 5, ada IDX 30, lalu misalnya ada indeks Kompas 100, ada indeks bisnis. Nah, ini balik lagi ke
jatuh, reksadana hitung mana. Biasanya dia ngikutin ketika misalnya mandiri indeks 30. Jadi kan itu reksadana mandiri indeks IDX 30. Nah, berikutnya strategi aktif. Tujuan strategi aktif ini adalah mencapai portofolio saham yang melebihi return portofolio saham pasif. Nah, 3 strategi yang misalnya dipakai itu dalam menjalankan strategi aktif saham itu ini adanya pemilihan saham, oke, ini lalu adanya rotasi sektor, lalu adanya strategi menentukan. Nah, untuk pemilihan saham, balik lagi kita harus namanya menganalisis. Analisis yang kita gunakan, analisisnya ada 2, analisis fundamentalnya dan analisis teknikal. Harus begitu aja. Nah, terkait dengan namanya ekonomi. Nah, di sini pemilihan saham kita secara aktif melakukan analisis dengan saham terbaik, yaitu dengan return dan risiko yang terbalik dibanding alternatif. Jadi kan kita harus lihat nih diversifikasi dari risiko tersebut dan risiko tersebut. Misalnya jangan, makanya kan kemarin kita tuh ada yang namanya pertanyaan mungkin di bidang semester ya, apa yang dimaksud dengan menaruh telur dalam satu paket gitu kan. Nah, ini adalah bagian dari diversifikasi yang mana kita lakukan penempatan investasi di macam-macam yang mana bermana untuk melakukan mitigasi risiko sehingga mendapatkan return yang optimal gitu. Nah, ini adalah bagian dari mitigasi risiko yang bertujuan untuk mendapatkan return yang optimal. Sehingga ketika misalnya salah satu sektor yang mengalami kerugian, sektor lain kita diuntungkan. Misalnya, contoh, ketika COVID-19, pandemi COVID-19, banyak sektor-sektor yang mengalami turbulensi yang mungkin likuiditasnya habis misalnya. Sekelas badan usaha milik negara pun juga sama kesulitan untuk likuiditas. Nah, tapi kan kalau kita bicara sektor-sektor yang terkena dampak, itu pasti sektor misalnya contoh itu kayak misalnya konsumsi tersebut pasti kena dampaknya dong. Kenapa? Sektor-sektor tersebut merupakan adalah sektor yang mungkin itu di stop dulu ketika pandemi COVID-19 itu terjadi. Anggaran-anggarannya itu dialihkan ke recovery-nya COVID-19. Nah, berikutnya ada industri yang mungkin diuntungkan dari adanya COVID-19. Contoh, kesehatan, industri farmasi, atau industri rumah sakit. Itu kan ada di Bursa Efek Indonesia itu ada kesehatan, misalnya adanya rumah sakit dan macam misalnya ada rumah sakit Siloam, Pada, itu kan adalah emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, bagi mereka mungkin gitu, ketika COVID-19 itu terjadi, otomatis kan hunian di rumah sakit tersebut juga menjadi penuh, atau bahkan ketika proses atau bahkan misalnya ketika obat misalnya, farmasi gitu kan, itu kan ada yang namanya apa Algo Farma segala macam, lalu kan itu kan membutuhkan memproduksi obat yang menjadi lebih banyak lah. Ini adalah saya katakan adalah 2 sektor ini yang mungkin kalau kita bicara untung rugi lah, yang satu mengalami turbulensi, yang satu mengalami fase di mana di situ untuk meraih profitabilitas tinggi. Ini adalah contoh dari 2
biasa saja gitu kan, biasa saja, itu tetap yang namanya konsisten, tidak terganggu oleh faktor-faktor. Contoh misalnya ketika kita lihat kita melalui fase fase pemilu itu kan, pemilihan umum, pesta demokrasi, kan ada emiten-emiten yang diuntungkan juga ketika momentum itu terjadi. Nah ini yang kita lakukan. Nah berikutnya di sini program tersebut dapat menampilkan pada analis fundamental guna mengetahui perputaran tersebut dilaksanakan. Sebenarnya beberapa proses sahamnya sih, lebih ke emiten. Nah berikutnya di sini investor akan memisahkan titiknya di atas harga pasar atau value dari saham yang nilai induknya di bawah harga pasar atau persen. Nah ini sebenarnya lebih ke apa, apakah harga saham itu wajar atau tidak wajar. Itu ada itu. Jadi kita bisa belajar anggap value atau overvalue. Nah berikutnya di sini ada yang namanya rotasi sektor. Nah kan kalau kita lihat, ya kan, misalnya mau musim pemilu nih, ganti sektornya, sektor media, atau misalnya sektornya apa nih, sektor, nah, ini kan yang dua sektor ini yang kalau mungkin kalau sektor perbankan itu selalu ini ya, selalu menjadi primadona ya di situasi. Nah ini balik lagi penyeimbangnya adalah syariah. Nah ini bisa dijadikan sebagai sektor yang menjadi penyeimbang lah. Nah, ini dalam hal ini investor bisa melakukan dua cara. Yang pertama, melakukan investasi pada saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi ekonomi yang salah. Nah, lalu berikutnya adalah melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan ekonomi, pertumbuhan, dan biaya saham. Nah, lalu ini ada referensi dari Randy Andrews itu mengatakan saham per sektor itu menjadi 5. Yang pertama saham-saham finansial. Nah ini biasanya sektor finansial yang kalau kayak tadi yang saya sebutkan, kan ketika krisis pandemi masih tetap ya menjadi penyeimbang buat sektor karena dampaknya. Kalau misalnya sektor, kalau kita bicara sektor, ada yang namanya sektor kalau kita mau diversifikasi sektor penyeimbang, lalu sektor yang momentum. Jadi momentum itu kalau misalnya kita bisa bilang medium, nah, sektor media nih yang biasanya mereka akan tingkatin profitabilitas di sektor yang dimana sektor-sektor yang contoh kayak kan customer goods gitu kan, customer goods juga oke gitu kalau kita misalnya bicara di market gitu. Nah, ini adalah sektor yang harus kita lihat. Ada sektor yang tugas untuk penyeimbang, ada sektor yang tugas untuk yang biasa saja gitu untuk kita mainkan proporsinya. Lalu ada sektor yang guna untuk memboosting return tersebut sehingga return tersebut kita bisa investasi saham. Nah ini kita lihat saham sektor barang-barang konsumen tahan lama atau konsumen global. Lalu ada saham-saham sektor barang modal, capital goods sektor. Lalu ada saham-saham sektor industri dasar atau basic industry sektor. Lalu ada saham-saham barang-barang kebutuhan pokok. Ini kan ada semua ya di Indonesia ya. Capital goods atau basic industry. Nah, berikutnya dalam strategi ini mereka memilih saham-saham tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai lebih ya. Nah, ini adalah strategi rotasi sektor sebagai antisipasi siklus bisnis, siklus ekonomi, lalu sektor saham, sektor saham finansial, lalu ada sektor barang konsumen tahan lama. Nah ini kan kalau misalnya kita lihat, jadi jadi ada sektor-sektor yang saya bilang ada penyeimbang, ada sektor yang untuk boosting return. Biasanya kalau mau boosting return ini kita lihat kalau misalnya ada momentum-momentum saja.
ada yang sektor di mana komentarnya itu bisa saja, atau bahkan sektor tersebut bisa juga sebagai support untuk uh, return yang kita telah targetkan. Nah, berikutnya ada strategi momentum harga. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, strategi ini kan semata bahwa waktu tertentu harga pasar saham akan merefleksikan pergerakan earning atau pertumbuhan perusahaan. Nah, kayak misalnya kita mau kita mau ketemu pemilu, segala macam kan kalau kita lihat beberapa sektor akan terdampak akan terdampak ketika adanya pemilu. Ada beberapa sektor yang terdampak, contohnya ada sektor media, lalu ada consumer goods, lalu ada yang namanya sektor perbankan, perputaran uang yang lebih besar gitu. Lalu ya kalau kita sih dan beberapa sektor lainnya lah yang bisa terbantu karena ada itu. Atau misalnya sektor cetakan, nah ini kan juga sama. Nah, ya. Nah, berikutnya di sini dalam strategi ini investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan menjual atau jadi misalnya dari jual-jual sebelumnya itu dia koreksi sahamnya untuk misalnya nanti November akhir, Desember, Januari, nah itu kan mulai masa kampanye. Pasti media itu udah banyak. Nah, berikutnya adalah berbagai teknik untuk mencari momentum. Ini menggunakan analisis teknikal ya. Membuat peta atau chart berdasarkan saham. Nah, ini biasanya kita harus lihat, mungkin kalau kita punya aplikasi, ini bisa dilihat kalau teman-teman main saham, dari seperti apa, kita amati, terus kita bisa lihat tuh sebenarnya. Kalau cara bacanya bisa lihat, mungkin kalau teman-teman hanya belajar belum belajar lah, kita belum belajar cara bacanya. Jadi kalau misalnya teman-teman lanjut ke sertifikasi atau sertifikasi seperti analis itu biasanya kita belajar cara buat flowchartnya, kita belajar buat baca cara baca pokoknya harus saham ini mau kemana gitu. Cara menetapkan bottom line-nya seperti apa itu bisa belajar. Jadi kalian di universitas ini tidak sedalam itu. Nah, berikutnya di sini menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang paling tepat untuk membuat saham. Setelah kita lakukan analisis yang namanya technical tadi. Oke, silakan ada pertanyaan. Kita sampai di situ. Silakan ada pertanyaan.